Saham-saham pilihan pemirsa ada Saratoga, kemudian ada MBMA dan juga Inco direkomendasikan trading buy, sementara itu ASII direkomendasikan untuk buy on weakness. Ya, baik pemirsa, kita akan kembali membahas saham-saham pilihan tersebut dan juga sentimen lainnya bersama dengan Mas Tri Wibowo, Head of Business Development FAC Sekuritas Indonesia. Baik, Mas Tri, tadi kalau kita review singkat terkait saham-saham yang menjadi top gainers pada perdagangan pagi hari ini, ada beberapa tadi ya, saham pertama yang menguat ada BBCA begitu ya, di dominasi, kemudian juga ada saham konglomerasi dari Prayogo Pangestu, ada juga saham komoditas emas, ada Antam. Dari saham-saham yang menguat secara signifikan ini, Anda melihat lebih kepada sektoralnya kah yang kemudian cukup leading untuk momentum saat ini, atau seperti apa, Mas Tri? Baik, kalau yang saya lihat terkait adanya peningkatan pada saham-saham BBCA, mungkin yang seperti tadi sudah sempat kita bahas, di mana ketika investor-investor ingin masuk ke bursa saham Indonesia, di mana investor melihat yang menjadi tulang punggung IHSG tersebut atau yang mana berkapitalisasi besar dan tentunya juga free float yang besar, mungkin salah satu itu tadi ada BBCA seperti itu. Dan juga mungkin kalau dilihat secara teknikalnya seperti tadi yang sudah kita bahas juga, di mana pada perdagangan kemarin pada saat tanggal 30 Juni itu saat BBCA melemah, itu secara teknikalnya sudah menunjukkan untuk masuk area beli, sehingga melalui indikator-indikator tersebut membuat investor atau pelaku pasar yakin untuk melakukan aksi beli pada saham-saham tersebut. Baik, baik. Untuk saham-saham konglomerasi, seberapa berkelanjutan Anda memproyeksikan penguatannya nih, Mas Tri? Baik, terkait saham konglomerasi, mungkin jika yang dimaksud salah satunya itu Barito Group, saya bisa bilang ini cukup menarik karena apa? Tentunya pada saat ini juga BRPT itu sedang ada aksi korporasi. Selain itu juga konglomerasi lainnya bisa kita cermati juga, di mana pada saat market terkoreksi saat ini mereka tetap konsisten dalam melakukan pembagian dividen dan tetap melakukan aksi korporasi seperti stock split dan lainnya. Seperti itu, Mbak Rosalin. Baik, aksi korporasi untuk saham-saham konglomerasi Prayogo Pangestu boleh kemudian menjadi hal yang perlu dicermati dan juga berpotensi masih lanjut menguat begitu ya untuk saham-saham terkait. Baik, kita bergeser ke saham-saham pilihan yang tadi direkomendasikan. Baik, untuk Saratoga, rekomendasi Anda seperti apa, Mas Tri? Baik, kalau untuk Saratoga ini, kalau saya melihatnya secara teknikalnya, di mana ada indikator MACD dan stochastic osilatornya itu masih mengarah ke atas, dan untuk RSI-nya itu di area 50. Yang menarik dari Saratoga ini dilihat secara teknikalnya, di mana pada perdagangan Selasa 30 Juni lalu pelaku pasar ada melakukan aksi beli, di mana saham Saratoga itu terendahnya di 1430, kemudian tertinggi di 1590 dan ditutup di harga di 1590, mengalami kenaikan sekitar 7%. Kemudian pada perdagangan kemarin Kamis 2 Juli saham Saratoga masih berada di area 1530 dan ditutup juga di harga 1530. Dengan adanya sinyal positif, yaitu ada aksi beli yang cukup masif dari pelaku pasar, ini saham Saratoga bisa kita cermati dengan area pembelian di harga 1.500 sampai 1.530 dan untuk target price saat ini di 1.690. Di mana untuk target price-nya itu di 1.690 merupakan harga tertinggi Saratoga pada tanggal 19 dan 22 Mei 2026. Kemudian juga untuk resisten terdekatnya di 1610. Jika resisten bisa disentuh, maka saya rasa tidak sulit untuk ke 1690. Baik, untuk Saratoga tadi Anda rekomendasikan ya untuk supportnya di 1450 dan juga resistance di 1610 dengan rekomendasi trading buy. Kita bergeser ke MBMA, seberapa menarik MBMA di antara pilihan-pilihan lainnya? Ya, untuk MBMA juga sama, kita melihatnya ini secara teknikal, di mana indikator MACD dan stokastiknya masih membentuk golden cross dan RSI di area normal di sekitar 51. Yang menarik dari MBMA ini dilihat teknikalnya, di mana pada perdagangan Rabu 1 Juli kemarin pelaku pasar itu ada melakukan aksi beli, di mana saham MBMA terendah di 452, kemudian tertinggi di 510,
Kemudian ditutup di harga 510 menandakan ada aksi beli yang masif. Kemudian perdagangan Kamis kemarin juga saham MBMA masih bertahan di area middle Bollingernya, masih mampu bertahan di area 490. Dan perdagangan kemarin tentunya MBMA itu ditutup di 520. Dengan adanya sinyal positif tersebut, ada pembelian dari pelaku pasar, maka MBMA bisa kita cermati untuk pembelian di harga 500 sampai 520 dan target price saat ini 600. Untuk resisten terdekat di 560 dan target price-nya 600. Baik, MBMA direkomendasikan untuk juga trading buy dengan target price 560. Untuk Inco seperti apa, Mas Tri? Untuk Inco ini secara teknikalnya kita cermati juga di mana indikator MACD berpotensi membentuk golden cross dan stochastic oscillator juga menunjukkan membentuk golden cross. Untuk RSI-nya itu mungkin di area 40 bisa dikategorikan sebagai oversold, yang menarik dari di kategori oversold. Nah, ini mungkin ada aksi beli tentunya dari pelaku pasar yang menggunakan indikator 40-60. Kemudian yang menarik dari Inco dilihat secara teknikal di mana juga pada perdagangan Rabu 1 Juli kemarin berhasil rebound dari yang sebelumnya perdagangan Selasa ditutup di zona merah, tetapi di perdagangan Rabu 1 Juli kemarin Inco menguat sekitar 5%. Dan pada perdagangan Kamis kemarin di tanggal 2 Juli Inco mengalami penguatan tipis dengan ditutup di 4340. Kemudian untuk Inco bisa kita cermati dengan area pembelian di harga 4280 sampai 4330 dan target price-nya saat ini di 5000, di mana untuk harga tersebut merupakan harga tertinggi saham Inco pada perdagangan 24 Juni 2026. Dan untuk resisten terdekat di 4630, jika resisten bisa disentuh maka bisa lanjut rally ke 5000. Baik. Inco harapannya kemudian jika menyentuh resistance 4.630 tadi ya bisa lanjut ke level berikutnya di 5.000. Kita ke saham terakhir ASII, rekomendasi buy on weakness seperti apa? Baik, untuk ASI ini secara teknikalnya kalau kita cermati untuk MACD dan stochastic oscillatornya itu berpotensi untuk membentuk golden cross, dan untuk RSI-nya itu berada di area 38 yang menunjukkan area oversold atau jenis jual. Jika kita lihat juga untuk secara teknikalnya saham ASI ini masih bertahan pada area-area support tersebut ya. Setelah perdagangan tanggal 30 Juni kemarin yang terkoreksi cukup dalam, ASI bisa kita cermati melakukan entry price di 4.500 sampai 4.550 dan untuk area supportnya di 4.450, kemudian resisten di 4.810. Maka jika area resisten bisa disentuh, dengan harapannya ASI bisa lanjut rally ke 5050, yaitu di mana angka 5050 ini juga harga tertinggi saham ASII pada 2 Juni 2026. Oke. Gitu. Baik. Itu dia rekomendasi dari Mas Tri Wibowo tadi terkait dengan 4 saham pilihan yang sudah dibahas, ada Saratoga, MBMA, Inco dan juga ASII. Satu pertanyaan terakhir, Mas Tri, pagi hari ini IHSG sudah melonjak 2%. Anda melihat sejauh apa penguatan ini bisa bertahan dan level support dan juga resistance untuk proyeksi IHSG hari ini akan seperti apa? Baik, untuk perdagangan hari ini IHSG sudah mengalami penguatan sekitar 2%, di mana tentunya IHSG ini akan menguji area Bollingernya di mana yang berada di 5.900, dan juga jika area Bollinger ini, area 5.900 ini bisa ditembus, maka untuk proyeksi berikutnya IHSG akan menguji di area 6.300 seperti itu. Kemudian jika 6.300 bisa terlewati, IHSG akan ke area berikutnya di 6.500. Sedangkan untuk saat ini bisa dicermati untuk IHSG sendiri di area 6.300 sampai sekitar maksud saya untuk IHSG hari ini sekitar di 5.800 sampai di mungkin di area terendahnya itu di 5.600 seperti itu. Pergerakannya antara sekitar 5.600 sampai 5.800. Tapi harapannya untuk perdagangan hari ini IHSG bisa menguji area 5.900. Seperti itu. Baik. Terima kasih banyak atas informasi dan juga berbagai insight yang sudah dihadirkan dalam Market Buzz pagi hari ini. Mas Tri Wibowo, Head of Business Development FAC Sekuritas Indonesia sudah bergabung bersama dengan kami. Sampai berjumpa kembali, salam sehat Mas. Terima kasih Mbak Rosalin, salam sehat.